Terima kasih sudah setia menjadi sahabat kami. Sebelum kita mulai videonya, biar lebih semangat untuk bikin konten, jangan lupa follow kami ya guys, subscribe, share, like and comment. Ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah di taman kulit dan kejelekan wajahku menghalangi saya untuk masuk surga?" Beliau menjawab, "Tidak, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, selama kamu benar-benar yakin kepada Tuhanmu, dan iman terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya." Ia berkata, "Demi zat yang telah memuliakan engkau dengan kenabian, sungguh saya sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya 8 bulan sejak sebelum saya duduk di tempat ini. Saya telah meminang orang yang berada di sekitar sini, ada yang jauh dari sini, akan tetapi semuanya menolak karena kehitaman kulit dan kejelekan wajahku. Sesungguhnya saya berasal dari keluarga yang terpandang dari Bani Sulam, akan tetapi kehitaman kulit, bibit-bibitmu sangat mempengaruhi saya." Beliau lalu bertanya, "Apakah pada hari ini Amir bin Wolf ada di sini?" "Ia dari suku Saki, yang baru saja masuk Islam." Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bertanya kepada orang hitam itu, "Apakah kamu tahu rumahnya?" Ia menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Pergilah ke sana, ketoklah pintunya perlahan-lahan, lalu ucapkanlah salam. Apabila kamu sudah masuk, katakanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengawinkan saya dengan putrimu." Amir mempunyai anak perempuan yang cantik dan pandai yang bernama Atikah. Ketika ia sampai ke pintu rumah Amir, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarga Amir menyambutnya dengan sukacita karena mereka mendengar bahwa ia menggunakan bahasa Arab. Mereka langsung membukakan pintu. Akan tetapi setelah mereka melihat ia berkulit hitam dan jelek wajahnya, mereka tidak senang lagi kepadanya. Kemudian ia berkata kepada keluarga Amir, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahkan putrimu dengan saya." Mereka menolaknya dengan kasar. Orang hitam itu lalu pergi dan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gadis yang dilamar itu berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, carilah selamat, sebelum engkau dipermalukan oleh wahyu. Jika memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengawinkan aku dengannya, maka aku rela menerima apa yang Allah dan Rasul-Nya telah rela untukku." Ayahnya lalu keluar dan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta duduk di dekat beliau. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kamu kayak menolak apa yang dikehendaki oleh Rasulullah?" Ia menjawab, "Benar, akan tetapi saya mohon ampun kepada Allah, saya kira dia itu bohong dalam berbicara. Jika dia memang benar maka kami tidak keberatan untuk mengawinkannya, karena kami berlindung kepada Allah dari kemurkaan Allah dan kemurkaan Rasul-Nya." Maka ia langsung menikahkannya orang hitam itu dengan putrinya dengan mas kawin 400 dirham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada suami baru itu yang bernama Sa'ad, "Pergilah kamu dan pergaulilah istrimu." Sa'ad berkata, "Demi yang memutuskan dengan benar sebagai Nabi, saya tidak mempunyai apa-apa sebelum saya meminta kepada teman-teman saya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mintalah untuk mas kawin istrimu itu kepada 3 orang dari kaum mukminin, yaitu Utsman bin Affan, yang telah kepadanya 200 dirham maka ia akan memberinya, bahkan akan melebihinya. Pergilah kepada Abdul Rahman bin Auf, mintalah kepadanya 200 dirham, maka ia akan memberinya bahkan akan melebihinya, dan pergilah kepada Ali, mintalah kepadanya 200 dirham, maka ia akan memberinya bahkan melebihinya." Sewaktu ia berada di pasar dan membawa barang yang ia beli untuk istrinya dengan perasaan yang sangat gembira, tiba-tiba ia mendengar suara panggilan yang berseru, "Wahai kuda Allah, naiklah!" Maksudnya, petugas ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berseru dengan seruan tersebut. Kemudian ia melihat ke langit lalu berkata, "Wahai Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh hari ini saya akan menjadikan uang yang ada untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman." Ia lantas membeli seekor kuda, sebilah pedang, dan tombak, dan juga membeli perisai. Ia mengikatkan sorban pada perutnya, dan memakai topi baja, sehingga tidak terlihat kecuali bulan matanya, sampai ia berada di tengah-tengah sahabat muhajirin. Mereka berkata, "Siapakah penunggang kuda yang belum kami kenal ini?" Ali radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, "Biarkanlah ia, barangkali ia datang dari daerah Bahrain."
atau Syam, di mana ia akan menanyakan kepadamu tentang agama. Saat ini ia ingin mengorbankan diri untuk keselamatanmu. Kemudian ia maju ke barisan musuh dengan menggunakan pedang dan tombaknya, dan mencabutkan pedangnya sehingga kudanya kelelahan, lalu ia turun dan menyingsingkan lengannya, dan maju terus untuk berperang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat lengannya yang hitam itu, beliau langsung mengenalnya lalu bertanya, apakah kamu Sa'ad? Ia menjawab, benar, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, kamu sangat beruntung. Ia senantiasa menikam dengan tombak, dan menyabetkan pedangnya. Semuanya itu tepat mengenai musuh-musuh Allah. Tiba-tiba mereka berteriak saat tewas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung keluar, dan berjalan ke arah Sa'ad, lalu mengangkat kepala Sa'ad, dan meletakkannya di pangkuan beliau, sambil mengusap tanah yang berada di mukanya, dengan pakaian beliau, seraya bersabda, betapa harum bau mu, betapa dicintainya kamu oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, lalu tertawa, lantas memalingkan mukanya, dan bersabda, ia telah sampai di telaga demi Tuhannya Ka'bah. Bertanya, wahai Rasulullah, apakah telaga? Beliau menjawab, telaga yang diberikan oleh Tuhan yang luasnya antara sana sampai Basrah. Tepinya dihiasi dengan mutiara dan permata, airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Siapa yang minum satu daripadanya maka ia tidak akan merasa haus lagi untuk selama-lamanya. Ia berkata lagi, wahai Rasulullah, saya melihat engkau menangis lalu tertawa kemudian memalingkan mukamu. Beliau bersabda, aku menangis karena rindu kepada Sa'ad di sisi Allah Ta'ala, dan kemuliaannya di hadapannya, sedangkan aku memalingkan muka, karena aku melihat bidadari-bidadari yang menjadi istrinya itu berebut mendekatinya, dengan kelihatan betis mereka, maka aku berpaling dari mereka karena aku malu kepada mereka. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengambil pedang dan kudanya, dan apa yang ada pada saat lalu bersabda, bawalah ini semua ke istrinya. Mereka berkata, Allah telah mengawinkan Sa'ad dengan wanita yang lebih baik daripada putrimu.